Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas yang membasahi lisan kita di subuh kali ini kecuali kalimat syukur kepada Allah yang menjadikan semua kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sebagaimana yang dibacakan imam kita di ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya dengan ketaatan sehingga dia menyesal ketika dia melihat catatan amalnya yang Allah kabarkan kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, kitab catatan amalnya yang tercatat, yang ternomor, yang disaksikan oleh para malaikat. Kemudian Allah kabarkan tentang orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan kebaikan. Allah kabarkan innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Setelah kebaikan sholat dia berzikir, duduk-duduk sejenak. Setelah kebaikan zikir sholat dia berzikir pagi. Setelah pagi dia sholat duha. Setelah sholat duha dia lagi mencari nafkah, mencari harta yang halal. Kemudian dia bermuamalah, memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Mereka inilah ladzina berada dalam kenikmatan dunia berupa dicerahkan wajahnya, dilapangkan hatinya, dan kenikmatan akhirat berada dalam kenikmatan surga. Alal araiki yanzurun, mereka di atas sofa-sofa yang mereka saling melihat. Inilah kenikmatan surga. Bahkan Allah kabarkan walidzalika falyatanafasul mutanafisun. Oleh karena itu, bagi siapa yang ingin berlomba, barang siapa yang ingin berlomba, maka hendaknya berlomba dengan ini. Berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam meraih surga. Itulah hakikat perlombaan yang sebenarnya. Bukan berlomba mengumpulkan harta, bukan berlomba menjauh dari kebaikan. Alhamdulillah. Maka dari itu, wallahi tidak ada yang paling mentahbiah jiwa, tidak ada yang paling mensucikan hati kecuali seseorang bertadabbur dengan Al-Quran. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat belajar bahasa Arab. Didik anak kita untuk menjadi orang-orang yang memahami bahasa Arab. Karena tidak ada yang paling memukul jiwa, yang memotivasi jiwa kecuali ketika kita bertadabbur dengan Al-Quran. Dan di pertemuan kali ini kita ingatkan, itu sebab istiqomah, itu sebab mati yang husnul khatimah. Karena mati husnul khatimah jangan dipahami hanya mati dalam masjid dalam keadaan sholat. Itu mati husnul khatimah, tapi bukan sebatas dengan itu. Mati husnul khatimah, siapa yang tidak mengakui kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah mati orang yang meninggal husnul khatimah, tapi beliau meninggal di tempat pembalikannya. Siapa yang tidak mengakui kematian Umar radhiyallahu anhu, beliau meninggal husnul khatimah padahal beliau mati ditikam. Sampai ketika minum susu keluar dari dadanya, keluar dari belakangnya, mati ditikam sama orang munafik. Meninggal di pembaringannya, tapi dia termasuk juga mati husnul khatimah. Siapa yang tidak mengakui cucu Nabi Husain, padahal dia mati dipenggal, tapi dia juga mati husnul khatimah. Maka dari itu mati husnul khatimah bukan hanya mati pada kita berpuasa, pada kita membaca Quran, pada kita sholat, tapi mati husnul khatimah ketika kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Ketika kita meninggal, kita rindu dengan surga Allah. Ketika kita meninggal, kita di atas kebaikan. Walaupun mati kita dilihat oleh manusia dalam keadaan kehinaan,
Tapi selama hati kita condong kepada Allah, senantiasa rindu kepada Allah, senantiasa cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah, dan kita mati di atasnya, maka itulah keistiqomahan. Dan di antara keistiqomahan hati, ketika sucinya hati. Dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari 100 sebab yang bisa merusak persaudaraan, yang bisa merusak hati. Kita telah memasuki di ke-66. Di antara yang merusak hati, al-hamaqatu aw sohbatul ahmaq. Seseorang diliputi oleh kebodohan yang sangat, atau dia bersahabat dengan orang yang bodoh. Kita bersahabat orang yang bodoh, atau kita yang orang yang bodoh apalagi membodohi, itu di antara sebab yang bisa merusak persaudaraan. Maka Allah kabarkan, Allah perintahkan untuk kita menjauh dari kebodohan, menjauh dari orang-orang bodoh. Maka Allah turunkan Al-Quran, turunkan Rasul, turunkan orang-orang soleh mengirim kepada kita, agar kita belajar, supaya terangkat kebodohan, sehingga terangkat pula kehinaan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza qatamahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang memiliki ilmu dan iman, mereka ketika berkata orang-orang bodoh kepada mereka, mereka mengatakan semoga keselamatan atasmu. Itulah orang-orang bodoh. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki ilmu kepada Allah, mereka kalau berbicara orang bodoh, mereka mengatakan semoga keselamatan kepadamu. Kata Allah Azza wa Jalla, wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah kamu ya Muhammad, berpalinglah kamu wahai orang-orang yang beriman dari orang-orang yang bodoh. Orang bodoh tentang Allah, orang bodoh tentang surga, orang bodoh tentang Al-Quran, orang bodoh tentang halal dan haram. Hati-hati dari berpaling dari mereka, karena itu juga diantara sebab yang merusak persaudaraan. Kemudian yang ke-67, al-mubalaghatu bil ma'arif. Seseorang terlalu menunjukkan pertunjukan yang berlebihan, yang memunculkan penipuan. Una kata biasanya ya babal traksi yang memunculkan penipuan. Nah, itu juga diantara yang merusak persaudaraan. Kemudian yang ke-68, al-intisar nafs. Seseorang menaklukkan jiwanya. Jadi dia membela dirinya ketika terjatuh dalam kesalahan supaya bagaimana tidak salah. Dia membela dirinya supaya bagaimana dia lebih contoh, dia lebih baik daripada orang lain. Maka dari itu Allah kabarkan, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Bagaimanapun kita mengelak, tetapi kalau Allah mengatakan kita salah, kita tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, menurut tuntunan syariat, salah tetap salah, bagaimanapun kita menghiasinya. Kemudian yang ke-69, qillatul muru'ah. Di antara yang merusak persaudaraan adalah sedikitnya wibawa, sedikitnya menghargai orang lain. Ketika kita tidak bisa membedakan kita berbicara dengan siapa, kita berbicara dengan yang lebih rendah sehingga kita sayangi, atau kita berbicara yang lebih tua sehingga kita hargai, atau kita berbicara bersama orang yang semisal dengan kita sehingga kita seakan-akan hanyalah bertukar pendapat. Ini yang tidak sedikit yang merusak persaudaraan seorang, karena tidak adanya saling menghargai, karena kurangnya wibawa ketika seseorang di dalam bermuamalah. Maka dari itu kata para ulama, hakikatul muru'ah tajtanibud danaya war razai. Hakikat muru'ah, hakikat menjaga wibawa adalah seseorang menjauhi dari hal-hal yang rendah, entah minal aqwali wal akhlaqi wal a'mal, dari ucapan-ucapan yang rendah, ucapan yang hina, atau akhlak-akhlak yang rendah, yang tercela, dan begitu pula amalan-amalan yang jauh dari amalan yang ditentukan oleh Islam. Kemudian yang ke-70 yang terakhir, istisna'ul ma'rufi minal li'an.
seseorang membuat-buat kebaikan padahal itu hakikatnya sesuatu kehinaan. Di antaranya yang sekarang tidak sedikit, ya, dan itu yang merusak persaudaraan. Ada seseorang ini yang paling kebanyakan, orang menikah 2 kali, istri yang kedua dianggap pelakor, padahal itu di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang memakai mungkin cadar istrinya keluar rumah dikatakan ninja, padahal tidak ada istri dari Nabi-Mu kecuali semuanya memakai cadar. Ini di antara kenapa? Karena kejahilan kaum muslimin. Orang yang menjaga sholatnya berjenggot, ya, diangkat celananya sampai di atas mata kaki dikatakan banjir. Padahal itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat dalam hadis yang sahih, bahkan sampai mutawatir. Ini di mana? Karena kejahilan. Ada orang-orang yang menjaga sholatnya, menjaga zikirnya. Laki-laki yang tidak berpacaran, tidak mau bersalaman dengan mungkin sepupunya, dikatakan agamanya ini terlalu keras. Padahal memang di dalam agama kita dilarang seseorang bersalaman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan sepupu termasuk bukan mahram. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang ditusuk besi panas pada kepalanya itu lebih ringan dibandingkan seseorang bersalaman dengan bukan mahramnya. Dan Nabi kita mencontohkan itu. Kenapa? Karena kalau terjadi muamalah yang terlalu dekat, bersalaman terlalu awal dengan sepupu, dia di antara keluarga dekat, bisa muncul perzinahan. Kalau muncul perzinahan, muncul pertengkaran. Kalau muncul pertengkaran, orang lain saja yang terjadi pertengkaran bisa menjadi sesuatu yang besar. Bagaimana lagi kalau keluarga dekat? Itu akan lebih merusak, akan lebih penting. Makanya Islam lebih menjaga dari hal tersebut. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan kepada seluruhnya. Maka dari itu yang bisa kita petik bahwasanya di antara yang merusak persaudaraan adalah kebodohan atau bergaul dengan orang-orang yang bodoh, kemudian terlalu menunjukkan pertunjukan sehingga lahir penipuan, kemudian intisar nafs, menaklukkan hati, bagaimana caranya bisa memenangkan walaupun dia di atas kebatilan. Kemudian yang keempat, karena kurangnya menjaga wibawa. Kemudian yang terakhir, seseorang membuat-buat kebaikan padahal itu sesuatu keburukan. Ini yang bisa kita berikan, semoga bisa memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.